Halo anak-anak ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama Katolik. Judul pelajaran kita hari ini adalah Nabi Amos. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya. Mari kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terima kasih karena memberi kami kesempatan untuk belajar dari Nabi Amos. Semoga dalam pelajaran ini kami dapat suatu hikmah dari-Mu, dan tuntunlah kami agar dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita mengetahui terlebih dahulu tentang Nabi Amos. Dengarkan cerita ibu ya. Nabi Amos berasal dari sebuah daerah kecil bernama Tekoa yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Yehuda. Tuhan memakai Amos untuk menegur kebobrokan moral dan menyuarakan buruknya kesenjangan sosial antara si kaya dan rakyat yang miskin. Pekerjaan Nabi Amos sebelum menjadi nabi adalah sebagai penggembala ternak. Ia orang yang sederhana dan rendah hati. Amos berkarya pada masa pemerintahan Raja Yerobeam. Pada saat Nabi Amos muncul, orang Israel berada pada kejayaan karena bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam dapat menaklukkan banyak musuh dan mereka harus membayar upeti atau pajak yang besar kepada kerajaan Yerobeam. Namun, dalam hal kemakmurannya, Israel hancur secara moralitas. Mereka bukan hanya menyembah berhala-berhala, namun juga mengabaikan perintah Tuhan dengan mengabaikan orang miskin dan tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Kejayaan hanya dinikmati oleh orang-orang berkuasa dan serakah. Mereka hidup penuh dengan kemewahan, sementara di sekitar mereka banyak orang yang berkekurangan. Kejahatan ibadah. Orang Israel yang berkuasa melakukan kejahatan dengan kedok peribadatan kepada Tuhan. Mereka melakukan kegiatan keagamaan hanyalah untuk menutupi kejahatan mereka, sehingga Allah tidak berkenan pada persembahan mereka. Fakta korban persembahan. Orang-orang yang berkuasa membuat persembahan yang mewah dan mahal kepada Tuhan. Mereka membuat cara peribadatan yang istimewa, mewah dan indah. Namun, semua korban persembahan itu diambil dari memeras rakyat miskin yang tidak berdaya. Hati mereka tidak tulus memberikan persembahan kepada Tuhan. Peribadahan dilakukan hanya untuk dilihat orang dan menjadi alasan untuk mengambil uang dan keuntungan dari rakyat kecil. Sekarang tibalah waktunya Nabi Amos menubuatkan kehancuran Israel. Teguran yang disampaikan oleh Amos tidak dihiraukan oleh Israel. Nubuat Nabi Amos tentang kehancuran Israel terbukti dengan ditaklukkannya kerajaan Israel oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Dan kerajaan Israel dikuasai oleh kerajaan Asyur. Nubuat tentang pemulihan Israel. Nabi Amos juga menubuatkan tentang pemulihan Israel. Setelah hancur, Israel akan pulih kembali jika mereka bertobat. Pemulihan Israel ini mengacu pada janji keselamatan dari Allah yang akan terpenuhi dengan kedatangan Sang Mesias. Oke anak-anak, sampailah kita pada tugas pembelajaran. Ibu berharap kalian semua dapat menyimak pelajaran dengan baik
membuat catatan di buku kalian, kemudian kerjakan tugas pembelajaran ini di buku tugasmu. Ada 3 soal. 1. Amatilah teman-temanmu di lingkunganmu dan atau di sekolahmu. Apakah kamu menemukan ketidakadilan di sana? 2. Sejauh manakah orang miskin telah diperhatikan? 3. Sebut dan jelaskan pesan Nabi Amos. Sekarang mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami dapat mengenal-Mu melalui Nabi Amos. Tuntunlah kami agar dapat melaksanakan pesan Nabi Amos dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.